Halo Kak Kekem, Kak Ramadhani, Kak Jessica, selamat datang. Oke, kita mulai. Kita punya webinar pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mau join di webinar series pertama, yaitu bicara UMKM. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Rio Arya Rumaropen dari Ketong Bisa Enterprise. Pada sore hari ini, saya yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai dengan webinar perdana kita dengan tema digitalisasi UMKM yang akan nanti dibawakan materinya oleh Kak Dian dari Grab gitu. Jadi nanti untuk awal kita akan dapat sesi materi. Setelah itu nanti setelah sesi materi ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya, teman-teman boleh melalui chat atau juga boleh melalui langsung teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa menyalakan audionya dan videonya. Seperti itu. Kita akan mulai. Saya serahkan waktu untuk selanjutnya ini ke Kadian. Kadian boleh sesi perkenalan. Baik, terima kasih Karyo. Selamat sore semua teman-teman. Nama saya Dian Puspasari, kebetulan untuk Grab Jayapura dari Grab Indonesia. Untuk sore hari ini saya bersama rekan saya Ilham yang akan menghadiri sharing session di digitalisasi UMKM bersama Ketong Bisa ini. Saya akan share screen ya. Boleh saya dikasih akses untuk share screen nggak, Karyo? Soalnya saya belum bisa share screen. Oke, ya Kak, coba. Belum bisa. Coba Kak, udah? Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke. Ini nggak terlalu banyak sih. Grab Jayapura sendiri kita mulai masuk di Jayapura itu September 2017. Secara perkenalan mungkin belum banyak yang tahu. Mitra driver kita juga belum terlalu banyak. Untuk menjadi mitra kami yang untuk driver dianggap sulit sama kebanyakan orang karena dokumennya harus lengkap dan nggak bisa nyusul. Terus harus punya SKCK. Itu kayaknya yang membuat salah satu faktor teman-teman kurang mengenal Grab secara umum ya untuk di Jayapura sendiri. Tapi kalau untuk di wilayah barat udah pasti sering menggunakan, bahkan udah familiar untuk menggunakan Grab atau bahkan menjadi mitranya sendiri. Untuk yang di sharing session sore hari ini, saya akan memperkenalkan produk GrabFood, Grab Express, dan Grab Kios. Ini untuk fitur-fitur yang ada dan bisa digunakan untuk di wilayah Jayapura. Untuk di wilayah Papua sendiri kita sudah ada di Sorong, Jayapura, dan Merauke. Jadi kita punya GrabCar, GrabBike, GrabFood, sama Grab Express. GrabFood itu yang untuk makanan, Grab Express itu yang untuk pengantaran. Nah, kita ada dua, yaitu pakai motor bisa, pakai mobil bisa. Ini slogan kita yang untuk mendukung digitalisasi usaha lokal. Jadi terus usaha. Ini untuk menjadi partner GrabFood. Nah, kalau teman-teman sendiri UMKM-nya di sini bergerak di bidang kuliner, kita lagi membuka pendaftaran seluas-luasnya untuk mendaftarkan kulinernya menjadi salah satu pilihan yang bisa dijangkau oleh masyarakat Jayapura.
ada pembagian komisi, dan kita juga memberikan akses penuh bagi ownernya untuk memberikan promo maupun memberikan diskon maupun merubah menu, merubah harga, membuka atau menutup restoran. Jadi kendali penuh itu ada di masing-masing owner yang sudah mendaftar menjadi salah satu merchant GrabFood kita. Syaratnya gampang, handphone otomatis harus Android, email dan KTP, juga buku tabungan pribadi. Nggak harus dia punya restoran atau punya warung, enggak. Usaha rumahan juga bisa. Jam tutup bukanya akan diatur sendiri sama si ownernya sendiri. Jadi dia memegang kendali penuh untuk restoran, istilahnya restorannya di dalam fitur kita. Untuk cara daftarnya, nanti saya akan share nomor handphone staff kami yang namanya Ilham, yang bergerak di bidang food. Jadi teman-teman nanti bisa cek di kolom chat, kalau misalnya ada teman-teman yang mau daftar foodnya. Tapi ini untuk wilayah Jayapura ya, maaf soalnya tadi ada yang namanya siapa ya, dia dari Parepare, itu kita tidak bisa menjangkau kota lain untuk saat ini. Jadi mungkin yang wilayah di luar Jayapura bisa ke kantor Grab masing-masing kota. Gitu. Nah, nanti fiturnya itu seperti ini. Jadi menunya apa, bisa difoto, harganya sudah tertera. Jadi masyarakat yang ingin memesan itu udah bisa ngelihat, oh harganya segini, menunya seperti ini. Yang di dalam menunya itu sendiri ada kayak misalnya yang original burger itu berarti ada seladanya, ada tomat. Jadi rincian menunya juga kelihatan gitu. Nah, yang ini adalah Grab Express. Saya udah sempat ngobrol-ngobrol dengan Kak Khairunisa dari Kitong Bisa waktu itu masalah Grab Express. Umumnya UMKM di Jayapura itu punya kurir. Mereka belum familiar untuk mengirim barang dengan Grab Express. Mungkin secara harga juga kita masih agak lebih mahal kalau dibandingin punya kurir sendiri. Karena memang kita dihitungnya per kilometer. Tapi salah satu keuntungan dari memakai Grab Express itu kita bisa tracking kurir mitra driver kita nih udah sampai di mana gitu. Apakah dia salah jalan atau apa, itu kita bisa ngelihat, oh ini drivernya udah di mana nih, kok nggak nyampe-nyampe barang kiriman saya, atau kok nggak nyampe-nyampe sih barang yang mau dikirim ke saya, itu kita bisa tracking. Terus bagi pengguna, bagi si UMKM-nya sendiri, kami punya salah satu keuntungan juga adalah web booking. Dengan web booking itu si pelaku usaha bisa langsung memesan sekitar 10 sampai 15 driver dalam waktu yang bersamaan untuk 10 dan 15 alamat yang berbeda. Jadi dia nggak harus ngorder satu-satu, misalnya mau ngirim satu di AB, satu di Sentani, satu di Tanah Hitam, dia nggak harus ngorder satu-satu, tapi dengan web booking itu dia bisa langsung mendatangkan mitra driver Grab Bike atau mitra driver Grab Car secara bersamaan untuk alamat yang berbeda-beda juga. Jadi pengiriman barangnya cepat, karena drivernya sudah ada, aman, dan biayanya kompetitif. Tapi kalau untuk dibandingin kurir Jayapura, mungkin kami harus coba menelaah lagi ya untuk tarifnya, karena untuk kurir di Jayapura masih sekitar 5.000 sampai 15.000. Sedangkan kalau untuk memakai Grab Express, kita masih hitungnya per kilometer. Nah, untuk layanan Grab Express sendiri, untuk di Jayapura baru ada 2, yaitu Bike dan Car. Untuk Grab Assistant itu belum ada di sini. Kita belum membuka yang untuk Grab Assistant. Grab Assistant sendiri itu seperti minta tolong drivernya untuk belanja. Tapi kalau untuk Jayapura sendiri kita baru buka untuk Hypermart. Jadi buat rekan-rekan yang berada di Jayapura itu bisa berbelanja di Hypermart langsung dari aplikasi. Masuknya di menu GrabFood, terus cari Hypermart, teman-teman bisa membeli sayuran, ayam, dan barang-barang lainnya yang ditawarkan oleh Hypermart. Ini langkah-langkahnya memakai Grab Express. Teman-teman bisa memilih bagian pengantaran, itu hanya untuk mengantarkan barang, tidak lebih dari 10 kilo,
Karena kalau lebih dari 10 kilo mitra Grab Bike nggak bisa bawa, itu kita sarankan untuk memilih pakai Grab Car yang Grab Express yang car, yang mobil. Nah, kita juga ada Grab Kios by Kudo. Dulu namanya Kudo, sekarang dia udah berubah nama menjadi Grab Kios. Ini sama seperti Grab Food. Kita punya warung sendiri untuk jualan kayak jualan pulsa, pulsa listrik, pulsa handphone untuk bisa bayar BPJS, sejenis itu. Diinstal juga di masing-masing aplikasi, jadi nggak harus punya warung dalam bentuk beneran warung, tapi kayak mahasiswa pun bisa, mahasiswa atau ibu rumah tangga bisa menggunakan Grab Kios ini. Ini fitur-fiturnya, pulsa, paket data, kirim uang, tagihan, bisa juga isi saldo untuk mitra pengemudi. Jadi misalnya teman-teman menggunakan Grab Kios, ada salah satu mitra driver yang ingin menambahkan saldonya, bisa isi di Grab Kios. Dan bisa juga untuk mendaftarkan mitra pengemudi dengan insentif yang sudah tertera di aplikasi. Teman-teman bisa download sendiri dan nanti bisa memverifikasi diri sendiri ya. Kalau memang tidak punya warung, nanti pilih yang individu. Kalau punya warung, nanti warungnya harus difoto. Gampang kok, ini ada di Play Store, langsung bisa di-download menggunakan handphone dan nomor handphone dan alamat email. Nanti dia akan langsung minta verifikasi, ada kode OTP, dan teman-teman bisa langsung top up saldonya dan mulai bisa berjualan. Seperti ini aja verifikasinya, foto pegang KTP. Ini kalau yang punya warung seperti ini. Ini untuk top up-nya. Jadi teman-teman harus top up dulu supaya bisa berjualan melalui Grab Kios. Baik, terima kasih. Ya, Kak Dian, makasih buat sedikit materi yang telah tadi yang disampaikan. Jadi tadi mungkin bagi teman-teman yang baru join, tadi sudah ada sesi perkenalan terkait tentang Grab, khususnya mungkin di Jayapura. Jadi nanti kalau teman-teman yang berasal, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berasal dari luar kota Jayapura, nanti boleh mengunjungi kantor-kantor Grab di tempat Bapak Ibu sekarang tinggal gitu. Mungkin tadi ada dari Parepare dan atau dari kota-kota lainnya. Nah, salah satu poin yang mungkin tadi kita catat di sini adalah beberapa fitur yang mungkin digunakan untuk UMKM. Ada GrabFood, terus tadi ada Grab Express sama Grab Kios gitu. Kita mau masuk ke sesi selanjutnya ya, sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh melalui chat atau juga nanti nyalakan audio dan videonya untuk bertanya langsung. Mungkin tadi ada informasi yang dari kalian terlalu cepat atau kurang dipahami, teman-teman bisa langsung bertanya gitu. Kalau tidak ada, mungkin saya yang coba tanya di luar kali ya. Kak, misalkan saya ini UMKM nih Kak, terus ya, namanya UMKM itu kan mereka berusaha untuk cari pengantaran yang paling ya bisa dibilang pertama tadi kan murah, terus ada promo-promonya nih. Tadi kan Kakak bilang promo-promo terutama di GrabFood ya Kak. Ya. Kira-kira nih Kak, promo-promo apa aja sih yang mungkin ditawari sama Grab untuk kami yang mitra UMKM, maksudnya kami yang punya produk terus kami jual, kira-kira ada apa? Biasanya kan selama ini untuk orang yang belanja Kak. Kalau yang penjualnya atau owner-ownernya nih, apakah ada mungkin promo lain gitu ketika saya sebagai mitra dari Grab? Seperti itu Kak, pertanyaan pertama. Untuk saat ini memang promonya itu untuk CS ya.
Jadi kita memberikan diskon 5.000 sampai 10.000 untuk biaya pengantarannya. Jadi misalnya tarifnya 15.000, dia pakai promo diskon 10.000, berarti dia cuma bayar 5.000. Kalau untuk pengguna pelaku usahanya sendiri belum ada. Tapi kalau untuk dia ke food, itu si pihak pelaku usahanya bisa memberikan promo langsung gitu. Jadi kita lebih banyak ngasih promo untuk si pengguna sih, bukan pelaku usaha. Jadi kita promosiin, kamu kalau mau beli tas misalnya di UMKM ini, itu dengan ada kode promo tertentu gitu. Jadi dia akan semakin banyak mendatangkan pembeli dari situ gitu. Akan semakin banyak orang yang pesan tas di situ pakai kode promo itu. Gitu. Untuk saat ini baru itu. Tapi kalau dia pelaku usaha kuliner, dia kan akan diberikan aplikasi sendiri namanya Grab Merchant. Dia bisa ngatur sendiri diskon atau promonya. Jadi misalnya kayak juragan sambal yang di Polimak, pada tahu nggak ya? Itu dia kalau beli di dia 3 itu bisa gratis. Es teh yang seperti itu sih. Jadi dia bisa buat diskon sendiri, atau beli di atas 3 atau beli di atas 5 nanti akan ada diskon 10.000 sampai 20.000 seperti itu. Oke Kak, makasih buat jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk promo-promo ini nanti bisa diatur sendiri. Tadi kan Kak Dian sempat sampaikan bahwa ada salah satu fitur untuk pelaku UMKM itu apa tadi Kak? Apa nama itunya Grab UMKM? Yang mana Kak? Yang digunakan sama pelaku UMKM Grab Grab Food, Grab Express. Iya, Grab Merchant. Grab Merchant ini nanti untuk aturan promonya nanti kan bisa diatur sendiri sama Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti silakan diatur ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi Grab untuk UMKM. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait tentang ke Grab sendiri? Tadi kan ada Grab Food, ada Grab Express, dan Grab Kios gitu. Jadi tadi ada Grab Express, tadi bisa untuk mengantar ke 15 titik kalau nggak salah ya Kak Dian ya? Lebih bahkan Kak, jadi web booking itu sendiri kita bisa langsung tergantung dari pelaku usahanya, misalnya dia ada hari ini dapat 50 orderan, itu dia bisa langsung booking 50 driver untuk 50 alamat yang berbeda. Seperti itu. Tapi kalau untuk food, itu untuk ekspres sih. Kalau untuk pengantaran, kalau untuk food ya beda lagi, dia per satu pemesanan satu driver. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak pelaku usaha kuliner, punya Grab Merchant, itu akan kelihatan misalnya saya sebagai pelaku usaha, terus Kakak Rio pesan, itu nanti di handphonenya kita, si pelaku usaha di Grab Merchant itu akan ada notifikasi, ada pemesanan dari Kakak Rio yang beralamat di mana, pemesanannya apa, misalnya lalapan 3, nasi goreng 2, nanti driver yang mendapatkan misalnya Ilham, dia akan datang dalam waktu 15 menit. Nah itu, jadi nanti begitu drivernya datang, kita udah bisa langsung tahu, oh ini mau ngambil pesanan atas nama Kak Rio ya, yang pesanannya ini gitu. Jadi si pelaku usahanya sendiri udah tahu orderan apa yang masuk di warungnya dia atau kulinernya dia gitu. Kak, mic-nya. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari mitra UMKM, dari beberapa mitra UMKM yang mau bertanya tadian. Salah satunya dari UMKM Hanifa Hidroponik. Ini bertanya terkait tentang tarif per kilometer untuk aplikasi Grab ini berapa biayanya? Karena jujur untuk kurir lokal itu masih pakai harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 untuk per alamat. Kalau untuk Grab nih tarif per kilometernya berapa? Iya, kalau kami masih mengikuti aturan Kemenhub antara 2.100 sampai 2.600 per kilometer.
Jadi memang kalau misalnya dia berada di Waena, terus harus ngantor sampai Pasir Dua, otomatis pasti tarif pengantarannya lebih dari 15.000 dibandingkan kalau kita punya kurir gitu. Jadi untuk masalah harga memang kami sedikit lebih tinggi ya kalau untuk dibandingkan teman-teman yang masih memakai jasa kurir gitu. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari UMKM Hanifa Hidroponik ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Dia, dari Kak Jessica. Izin Kak, saya bertanya hasil dari pemaparan Kakak tentang Grab Assistant. Jadi mungkin kayaknya tadi kurang jelas terkait tentang Grab Assistant ya. Iya, Kak. Saya baca ya. Izinkan saya bertanya hasil pemaparan. Oke, cover pelindungan dari perusahaan untuk menyelamatkan mitra Grab mengalami penipuan. Baik, untuk Grab Assistant sendiri fiturnya belum ada di Jayapura. Tapi kalau untuk teman-teman mitra Grab Bike yang melayani pelayanan Grab Food dan mereka kena PHP atau kena tipu, itu fitur perlindungannya adalah kami menyarankan mereka membawa makanan yang sudah dibeli bersama notanya itu ke panti asuhan terdekat, minta tanda terima dan foto bersama pihak panti asuhan. Tanda terimanya juga harus pakai nota, langsung diupload di aplikasinya mereka dengan memberitahukan bahwa mereka sudah melaksanakan pembelian itu dan kena tipu. Nanti tinggal diupload hasil fotonya, hasil notanya, hasil tanda terimanya. Itu 1 kali 24 jam uangnya akan kita kembalikan ke pihak drivernya tanpa dikurangi Rp1 pun gitu. Tapi kalau untuk Grab Assistant sendiri, misalnya fiturnya sudah ada di Jayapura, pasti juga kita akan ada program yang sama, tapi untuk saat ini untuk Grab Assistant belum ada. Tapi kalau untuk Grab Food sendiri, teman-teman mitra Grab Bike yang selama ini sempat kena tipu, itu selalu uangnya kembali. Baik yang dia cuma beli lalapan satu harga 25.000 sampai yang kemarin kena Pizza Hut besar 800.000 itu tetap uangnya kembali. Gitu. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang sering PHP ya di sini. Kalau teman-teman memesan GrabFood atau GrabBike atau GrabCar, usahakan memang sudah siap untuk order, baru klik pesan di aplikasi. Karena kasihan juga teman-teman mitra Grab kita kan sudah siap nganter, tahu-taunya nggak jadi, saya naik sama teman saya aja gitu. Atau misalnya udah pesan makanan, nggak jadi gitu kan, kasihan karena untuk pembelian foodnya sendiri itu saldonya driver yang membayar ke restoran terlebih dahulu, jadi uang dari pihak drivernya sendiri yang akan keluar gitu. Jadi mudah-mudahan, cuman kalau di Jayapura tidak sesering itu sih. Untuk selama ini sih kasusnya dalam sebulan itu nggak sampai 5 gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Jessica terkait tentang Grab Assistant. Memang untuk saat ini belum ada di Jayapura, tapi mungkin kedepannya pasti akan ada. Ini ada pertanyaan lagi. Gitu. Kira-kira Kak, kalau saya sebagai UMKM, apakah tadi kan untuk promo-promo memang belum untuk pelaku usaha belum, tapi untuk pemakai yang mau pesan untuk itu ada promo-promonya. Kalau misalkan ada nggak poin-poin yang mesti dikumpulkan begitu oleh UMKM? Kalau dari Grab-nya sendiri untuk saat ini khususnya Grab Jayapura, kita lebih mendukung untuk program pemerintah Kota Jayapura, yaitu Jayapura Smart City. Jadi kita pelan-pelan mengenalkan bahwa dunia digital ini mau tidak mau cepat atau lambat pasti akan masuk juga ke wilayah timur. Kita harus lebih mengenal yang online. Meskipun kita tidak melupakan yang lama ya, sama seperti teman-teman mitra Grab Bike yang kita ajak untuk bergabung, kita bilang kalau kalian mendaftar menjadi mitra Grab Bike itu bukan berarti kita meminta kalian untuk keluar dari ojek pangkalan, enggak. Justru kita memudahkan kalian mendapatkan 2 pendapatan. Misalnya
Di ojek pangkalan dia nunggu nggak dapat penumpang pada saat jam makan siang, mungkin dia pulang ke rumahnya, tetapi menyalakan aplikasinya, dia bisa mendapatkan penumpang secara acak yang memesan melalui digital atau secara online. Gitu. Jadi kita bukan menutup rezeki yang lain, tapi kita sama-sama, apalagi kan kita bermitra ya di sini. Jadi kapan dia mau on, kapan dia mau off, itu kita kembalikan ke mitra pengemudinya, gitu, atau mitra merchantnya. Jadi ya itu seperti saya bilang, kalau dia sudah jadi salah satu restoran pilihan di GrabFood, jam buka tutupnya itu dia ngatur sendiri, harganya dia mau kasih diskon berapa dia ngatur sendiri. Misalnya ada hari raya dia mau tutup sampai 4 hari pun, itu kita kembalikan ke mereka. Kita hanya membantu mereka bersama-sama mendapatkan pendapatan yang lebih. Gitu. Terus kita kan juga bergerak di bagian media sosialnya juga ada. Kalau mereka bilang, Mbak, saya mau promosi ini dong untuk Grab, oh boleh, nanti kita tinggal repost apa yang promosinya mereka. Kita juga punya kayak grup WhatsApp untuk para mitra-mitra itu. Jadi mereka tinggal bilang, Mbak, tolong dong untuk mitra drivernya, kalau mau beli pulsa di kios saya aja, oh boleh, nanti kita taruh di WhatsApp grupnya. Teman-teman yang di daerah ini kehabisan saldo mitra driver, boleh di kios ini, di jalan ini. Gitu. Jadi kita sama-sama saling membantu sih, dan tidak memaksakan target. Target kita semua serahkan kepada semua pelaku usaha dan mitra driver juga. Oke, makasih buat jawabannya Kak Dian. Dari Bapak Ibu yang hadir mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Boleh melalui chat, boleh juga bertanya secara langsung. Waktu saya berikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang tadi mungkin tertinggal materi, bisa langsung tanya ulang lagi cara daftarnya gimana. Mau jadi mau masuk ke GrabFood ya, atau mau masuk di Grab Courier tadi ya, Grab Express ya, terus tadi Grab Kios. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, Kak, tadi kan menurut Kakak nih digitalisasi untuk UMKM ini penting nih, apalagi kan sekarang program di Kota Jayapura, program pemerintah Kota Jayapura itu Smart City nih. Nah, khususnya di Kota Jayapura. Kira-kira menurut Kakak apakah penggunaan aplikasi melalui Grab ini sangat-sangat membantu UMKM ke depannya? Gimana nih, Kak? Nah, kan tadi kalau mau ke program, kita mendukung program pemerintah Smart City, ya berarti otomatis kita juga harus mulai dari bagian yang offline ini harus berpindah ke online. Kira-kira seberapa efektif sih dengan fitur-fitur yang diberikan Grab ini, Kak? Lumayan memberikan impact dan efek sih, Kak, kalau menurut saya. Jadi salah satu pelaku kuliner yang cukup sukses itu, ya contohnya Juragan Sambal itu, dia usaha rumahan awalnya, jualan lalapan ayam geprek, cuman berdua dengan istrinya, terus dia gabung di GrabFood, sekarang karyawannya 4. Jadi nambah lah, selain dia dengan istrinya jadi 4. Jadi dia melayanin yang udah sering beli offline, maksudnya lewat mulut ke mulut dari teman-temannya dia, dari teman-temannya istrinya, dan dia juga melayani yang sekarang melayani yang online. Jadi dia menjalani dua-duanya, dan dia juga melayani yang makan di tempat gitu. Jadi perputaran jenis usahanya itu cepat juga gitu, dan cukup membantu. Terus dia bisa kasih diskon. Yang cukup menggiurkan adalah dia bersedekah lewat mitra-mitra Grab Bike, mitra-mitra driver. Jadi mitra driver yang makan di restonya dia itu dapat potongan 10.000. Jadi dengan membayar 15.000 udah mendapatkan nasi ayam geprek plus es teh gitu. Jadi dan itu dia promosiinnya juga lewat kita. Jadi untuk mitra-mitra driver yang datang ke warung saya kasih diskon segini gitu. Jadi dia jalan semua, baik secara offline, dia tetap melayani permintaan secara offline, tapi dia juga ngomong sama teman-temannya, kalau misalnya saya lagi nggak pegang handphone pribadi, bukan yang handphone Grab Merchant, kalian bisa ngorder juga loh lewat GrabFood gitu. Jadi bisa dua-duanya jalan. Dan itu cukup lumayan membantu bagi dia.
Bahkan dia sekarang sudah mulai mengembangkan usahanya juga sih. Gitu. Dan pendaftaran ini gratis ya, baik mau daftar untuk Grab Kios, mau daftar jadi Grab Food maupun daftar menjadi mitra driver. Kita tidak memungut biaya apapun, semuanya gratis. Tapi nanti setelah menjadi mitra, memang ada potongan pembagian komisi antara Grab sama mitra gitu. Karena kan kita juga butuh untuk pemeliharaan aplikasi yang seperti itu sih. Tapi untuk mendaftarnya sendiri kita tidak memungut biaya apapun. Oke, berarti memang kan tidak biayanya untuk biaya pendaftaran sendiri gratis tuh. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau boleh tahu teman-teman yang ada di sini usahanya apa? Apakah kuliner atau bergerak di bidang barang, misalnya buat tas rajut atau usaha lainnya? Soalnya yang baru datang ke kita itu rata-rata Grab Food sih. Dia mau mendaftarkan usaha kulinernya yang dia udah punya lapak kecil-kecilan ataupun yang masih usaha rumahan. Kalau untuk penggunaan Grab Express sendiri, baru beberapa online shop aja. Jadi dia kalau pas kurirnya jalan kemana, terus ada permintaan yang harus kemana, dia pakai Grab Express. Cuman memang dia masih tetap mempunyai kurir sendiri gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Ini untuk yang Kak Ramadhani mungkin bisa saya serahkan ke Kitong Bisa sendiri ya, soalnya pembiayaan UMKM itu nggak nyangkut di kami sih. Jadi untuk perbankan syariah sendiri nanti boleh kita kembalikan untuk ke Kitong Bisa ya Kak ya. Oke, untuk Kak Ramadhani nanti untuk terkait tentang pembiayaan terhadap UMKM dari perbankan syariah, mungkin nanti kita akan diskusi di webinar yang lain. Untuk hari ini fokusnya kita fokus ke pembicaraan UMKM, digitalisasi UMKM. Jadi nanti kita akan diskusi, akan infokan lagi terkait tentang pertanyaan kakak di kemudian nanti ya. Terima kasih lagi buat Kak Ramadhani untuk pertanyaannya. Saya catat, nanti kita akan ketemu untuk sesi yang lain, Kak Ramadhani. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Untuk pertanyaan lain, silakan bisa melalui chat, bisa melalui langsung juga. Mumpung Kak Diannya masih ada nih. Tadi udah banyak sekali penjelasannya, terus ini daftar juga gratis ya. Jadi sangat-sangat sayang sekali jika Bapak Ibu sekalian nggak manfaatkan salah satu kesempatan seperti ini. Lagi saat ini kan dengan penjualan melalui via online, bukan aja melalui media sosial, bisa juga melalui platform seperti ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ini. Kalau misalnya ada yang mau membutuhkan penjelasan lebih lanjut di luar sesi ini, kantor kita ada di Padang Bulan. Kita buka Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi di kantor itu nggak hanya menerima pendaftaran driver aja, tapi juga bisa untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya soal Grab Express, pengen daftar Grab Food, pengen daftar Grab Kios, boleh. Kita kantornya ada di Padang Bulan. Kalau dari arah Jayapura menuju Sentani, kita di sebelah kiri jalan, di belakangnya Briton. Kita baru pindah dari Kota Raja soalnya. Sebelumnya kantor kita di Kota Raja, terus kita sekarang pindah di
Padang Bulan. Oke Kak, mau tanya nih. Tadi mungkin ada beberapa yang masih yang terlewatkan untuk materi. Cara untuk GrabFood, play di GrabFood itu gimana sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau untuk GrabFood sendiri, baik dia usaha rumahan ataupun sudah mempunyai warung makan atau restoran, itu handphone memang harus Android ya, karena kita berbasis digital atau online. Terus mempunyai email dan nomor handphone. Dokumen yang perlu disiapkan hanya 2, yaitu KTP sama buku rekening. Kenapa buku rekening? Karena nanti kan Grab itu setiap ada orderan yang masuk, Grab akan mengambil saldonya driver untuk dimasukin ke rekeningnya pelaku usaha. Karena nanti kan dari CS-nya sendiri akan bayar ke driver. Gitu. Jadi memang kita akan mengambil saldonya driver sendiri untuk kita masukin ke rekeningnya warung makannya atau pelaku usahanya. Kayak gitu. Daftar menu juga harus disiapkan. Untuk masalah harga kita kembalikan lagi ke pihak pelaku usaha, karena kan kami ada pembagian komisi nantinya bagi pelaku usaha dengan Grab. Jadi untuk harga kita kembalikan, apakah dia mau memakai harga yang orang sudah banyak tahu atau harganya di-upping. Jadi dia kembali ke dia itu utuh gitu. Jadi kayak misalnya beli apa ya? Kayak misalnya beli dum-dum, itu kalau kita beli langsung kan harganya sekitar 25-28. Tapi kalau misalnya lewat aplikasi, baik itu Grab ataupun aplikasi yang satunya GoFood itu biasanya harganya sudah sedikit lebih naik karena ada pembagian komisi gitu. Jadi si pelaku usahanya pengen tetap pokoknya balik ke saya tetap 25. Jadi yang tertera adalah harga yang sudah di-upping sekitar 27 sampai 30.000 seperti itu sih. Tapi ada juga beberapa yang pelaku usahanya udahlah harganya samain aja, dia mau beli offline atau dia mau beli online harganya sama gitu. Mungkin kita tidak memaksakan sih, mungkin dengan harga tetap segitu, meskipun dibeli secara online dan ada pemotongan komisi, masih tetap masuk di keuntungannya dia juga, kita nggak masalah. Gitu. Jadi kita lebih banyak mengembalikan ke si pihak pelaku usaha sih, untuk secara harga. Gitu. Oke, baik, itu di chat, Kak Ilhamnya udah naruh nomor handphonenya, khusus untuk yang daftar GrabFood ya. Itu akan dibantu langsung sama Kak Ilham. Sebenarnya teman-teman juga bisa daftar online, tapi kalau untuk daftar online sendiri, nanti yang follow up bukan dari kami, tapi dari teman-teman food dari Jakarta. Dan itu agak menyulitkan kita karena datanya nggak masuk ke kita. Tapi kalau daftar lewat Ilham, kita bisa ngontrol di sini gitu. Ini berkas apa yang ditolak, misalnya mungkin fotonya blur atau apa, itu kita bisa bantu follow up dari sini. Kayak gitu. Udah selesai. Kasih nih untuk informasinya nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini dari Kak Hanifa, dari UMKM Hanifa Hidroponik. Oke. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke Nadia? Persilakan. Kalau malu bicara, boleh lewat chat, Kak. Iya, boleh. Bukan hanya ini ya, Kak, di sesi ini boleh juga nanya, misalnya saya punya saudara punya motor tapi nganggur, belum dapat kerjaan, apalagi mungkin kerjaan agak susah ya di masa pandemi ini, mau daftar Grab Bike, boleh, silahkan bertanya. Tapi memang untuk secara dokumen, kita memang agak ketat ya, harus punya SIM otomatis, pajak kendaraan juga tidak boleh mati, terus pakai SKCK, itu syarat mutlak sih. Jadi buat teman-teman yang punya kenalan saudara yang pengen daftar jadi driver juga, kita saat ini masih membuka pendaftaran. Oke Kak, makasih. Oke, kira-kira materi tadi slide-nya, apakah mungkin peserta atau yang lain bisa mendapatkannya untuk materi yang tadi disampaikan, ya Kak? Teman-teman UMKM ini ada grupnya sendiri nggak ya Kak?
Soalnya itu kan slide-nya dari Grab Pusat itu belum bisa di-share, tapi nanti saya akan bikinkan slide sendiri yang buat Kak Bintang mungkin atau Kak Rio, nanti biar nanti Kak Rio yang akan share ke teman-teman UMKM. Oke, ada grupnya. Oke, makasih lagi untuk materinya. Mau tanya nih, ini kan ada pertanyaan dulu nih. Kira-kira proses pendaftaran untuk ini berapa lama nih Kak untuk jadi di GrabFood nih Kak? Atau di fitur yang lain? Kalau untuk proses pendaftaran GrabFood sendiri, itu setelah kita memasukin berkas, itu kan akan direview dulu. Itu biasanya paling cepat 1 kali 24 jam, paling lama bisa 7 kali 24 jam. Gitu. Jadi dari pihaknya kami juga harus mengontrol fotonya nggak boleh blur, kayak daftar menunya terlihat jelas, yang seperti itu sih. Jadi kita sama-sama membantu lah, misalnya kayak KTP-nya agak blur. Untuk saat ini sih kita masih ada keringanan karena Dukcapil juga kayaknya lagi nggak terlalu buka ya, mereka WFH juga. Tapi kalau misalnya dia kayak mukanya nggak kelihatan banget, itu biasanya kena tolak sih. Cari memang KTP-nya mukanya kalau bisa nampak lah, dan nick-nya juga nampak. Pertanyaan dari Kak Hanifah ya, kalau untuk daftar driver persyaratan usia kendaraan apakah ada? Ada Kak, kita mengacu pada kembali lagi kita mengacu pada aturan Kemenhub. Jadi untuk saat ini itu minimal kendaraan usianya 2015, baik untuk mobil maupun untuk motor. Jadi minimalnya 2015. Jadi yang kita terima adalah 2015, 2016, 2017 sampai saat ini 2020. Gitu. Dan kami juga ada batasan usia ya Kak. Kalau untuk mobil masih bisa sampai 55 tahun sih. Kalau untuk motor dia 50 tahun. Itu pun harus pakai surat keterangan sehat. Kalau yang udah di atas 50, kalau yang di bawah 50 nggak perlu. Oke, makasih Kak. Jawabannya Kak, ini mau tanya nih. Misalkan UMKM nih Kak, haruskah dia terdaftar sebagai PT atau CV atau nggak usah untuk sebagai mitra dari Grab? Nggak perlu. Jadi yaitu usaha rumahan pun dia berdiri secara individu. Jadi nggak harus ada kayak PT apa, harus ada situs siup, itu nggak sih. Kalaupun yang usaha rumahan ada yang kayak kemarin ada yang usaha jualan kue aja, tapi dia memang jualan tiap hari, itu dia cuma nempelin kayak dia bikin kayak spanduk kecil ukuran A4, tempel di pintunya, terus kita foto. Jadi itulah warungnya dia, itulah jenis usaha apa, tempatnya dia berusaha. Ya itu diterima sama Grab, nggak masalah. Jadi nggak harus ada warung makan, ada plang nama dan segala macam, nggak. Yang usaha rumahan juga bisa kok. Jualan lontar, tapi jualannya konsisten tiap hari juga bisa. Dia jualan Senin, Rabu, Jumat aja juga bisa. Bahkan yang cuma jualan Sabtu, Minggu juga ada. Jadi kalau udah masuk di restoran pilihan, memang kita kembalikan semua ke pelaku usaha. Dia cuma mau buka dari jam 3 sampai jam 8 malam misalnya, bisa, jamnya bisa diatur. Seperti itu. Oke, makasih Kak Dian. Oke, dari Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Boleh melalui chat ya, boleh melalui chat. Kalau memang tidak langsung bisa melalui chat. Kak Dian, mungkin ini nih, kalau boleh tahu nih, dari pengalaman di daerah lain atau ya dari yang tadi salah satu contoh yang disampaikan Kak, kira-kira boleh sharing nggak pendapatan setelah atau per minggu atau per bulan setelah join nih sebagai mitra di Grab gitu Kak. Misalnya pendapatannya bagaimana untuk per minggu ataupun per bulan gitu. Kalau untuk kuliner itu bisa yang paling tinggi untuk bulan kemarin ya. Kalau bulan ini saya belum dapat datanya. Kalau untuk yang September kemarin itu
paling tinggi bisa 15 juta untuk merchant food. Kalau untuk Grab Express kan kita nggak bisa tahu ya. Dan untuk Grab Express di sini masih jarang karena yaitu masih banyak kurir-kurir lokal yang dipakai. Tapi kalau untuk GrabFood sendiri paling tinggi 15 juta. Itu yang dari pihak Grab-nya. Belum yang dia dapat dari misalnya Gojek juga ataupun dari usaha offline-nya juga. Itu saya nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah yang di Grab itu paling tinggi 15 juta untuk yang bulan kemarin. Bervariasi sih Kak, ada yang 15 juta, ada yang cuma 5 juta, ada yang bahkan cuma 65.000, itu bervariasi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia minta dibantuin promosi, kita akan bantuin promosi. Gitu. Jadi misalnya dia udah bikin gambar apa, tolong dong di-share ke grup-grup driver, saya lagi bikin diskon ini nih di warung usaha saya. Oh, kita akan share. Dengan senang hati kita akan share ke grup-grup drivernya kita bahwa kalau kalian beli ini, dapat ini. Sama kayak selama bulan puasa kemarin, itu di beberapa restoran yang jualan menjelang maghrib, itu dia akan kasih mitra drivernya es teh untuk buka puasa, yang kayak gitu sih. Jadi banyak driver yang akhirnya promosi. Kamu belinya di warung lalapan ini aja deh, biar saya bisa dapat buka puasa di sana gitu. Atau misalnya dia kasih promosi kayak Pizza Hut kan juga sering tuh secara lokalnya dia ada promosi. Misalnya beli pizza berapa gratis kayak spagettinya atau apanya, saladnya gitu. Itu jadinya driver akhirnya promosi. Karena kamu beli pizza nih, Pak Pizza lagi ada promo ini loh gitu. Meskipun itu dia promosinya ke saudaranya dan tetangga-tetangganya, tapi itu cukup membantu lah. Oke Kak, makasih nih untuk jawabannya. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, ya kan kalau kita lihat di aplikasi Grab itu ada GrabFood, ada tulisan centang hijau nih, preference merchant. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Untuk itu ada biasanya ada di UMKM-nya begitu, atau yang itu kan ada centang hijau. Kalau centang kira-kira itu maksudnya ada orderan yang masuk Kak. Ya, jadi kalau misalnya muncul centang hijau itu ada orderan yang masuk, baik itu di pelaku usaha food ataupun di driver. Jadi makanya kalau kayak di kita mitra-mitra driver juga gitu, selamat pagi, hari ini centang hijaunya yang ramai di mana gitu. Jadi mereka juga, jadi centang hijau itu maksudnya ada orderan yang masuk di mereka, yang muncul di aplikasinya mereka gitu. Kayak gitu Kak. Oke, makasih Kak untuk jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian untuk sesi kali ini di digitalisasi UMKM? Sekali lagi kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh melalui via chat atau melalui bertanya secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu untuk materi kali ini boleh nanti Bapak Ibu nonton via YouTube. Bisa ditonton ulang nanti Bapak Ibu boleh buka di Kita Bisa Enterprise. Kebetulan udah di-record atau direkam, jadi nanti kalau yang tadi tertinggal materinya di awal bisa lihat kembali. Terus tadi nomor kontak untuk Grab sendiri tadi udah dari Kak Ilham, nanti bisa Bapak Ibu cek lagi. Ada beberapa poin-poin penting mungkin yang saya catat tadi untuk beberapa ini terkait tentang GrabFood, Grab Express dan Grab Kios. Jadi Bapak Ibu untuk Grab sendiri pendaftarannya gratis. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar dengan beberapa persyaratan khusus untuk GrabFood tadi kan buku rekening ada, terus ya, tadi KTP. ada KTP, betul Kak. Itu mungkin salah satu poin-poin penting. Terus di GrabFood sendiri ownernya bebas untuk menentuin harga promonya, harga bukannya. Jadi ya seperti toko online sendiri yang memang nanti ada di fiturnya Grab gitu. Iya. Bapak Ibu semua memegang kendali penuh atas usahanya sendiri gitu. Platformnya kita sudah sediakan,
pengaturannya sendiri kita kembalikan ke pelaku usaha. Boleh kalau masih ada pertanyaan atau mungkin sharing, mungkin pernah naik Grab pengalaman atau pesan Grab Food tapi drivernya bandel, boleh banget. Tapi mudah-mudahan kita nggak ada yang bandel sih ya. Kita filter betul, makanya SKCK itu adalah syarat mutlak untuk jadi mitra drivernya kita. Kalau untuk driver, kalau untuk food kita pakai SKCK. Dan nggak perlu kayak situs Yup. Kalau misalnya dia punya situs Yup, boleh. Tapi syarat yang paling penting hanya 2 aja, yaitu KTP sama. Sudah jelas tadi untuk persyaratan tidak perlu rumit-rumit seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu, waktu masih ada, jadi ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada 10 menit lagi untuk sesi dengan Kak Dian. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Tadi untuk proses-proses pendaftarannya nggak susah-susah sekali, bisa dibuka, terus nanti kalau ada yang bingung boleh berkunjung ke kantor. Tadi kantornya Grab itu di Padang Bulan ya Kak? Iya, kantor kita ada di Padang Bulan. Saya kasih masuk nomor handphone saya juga ya kalau ada yang mau tanya-tanya. Boleh nanti Kak masukkan. Terus rata-rata tadi Kak Dian udah jelaskan rata-rata untuk kuliner yang menggunakan GrabFood kan ada pendapatan untuk bulan terakhir itu bisa sampai 15 juta begitu. Selain itu untuk Grab-nya sendiri, luar dari mungkin offline-nya atau yang lain lagi. Jadi sebenarnya ini peluang yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi sekarang kan Kota Jayapura sedang menuju ke perkembangannya, apalagi program pemerintah Smart City. Jadi kalau kita tidak bersaing, ya berarti kita tertinggal seperti itu. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu yang tadi tertinggal materinya, nanti bisa nonton via YouTube di Kita Bisa Enterprise. Nanti Bapak Ibu lihat live hari ini untuk Grab sendiri. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan. Saya lihat pertanyaan. Oh, ini dari Kak ini. Ya, ini untuk nomornya Kak Dian. Bapak Ibu boleh nanti dicatat. Nomornya udah ada. Jika nanti ada yang mau daftar via Mitra UMKM atau yang lain, bisa langsung komunikasi dengan Kak Dian saja gitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Dari Kak Dian sendiri, ada lagi yang mungkin mau disampaikan? Kalau untuk yang disampaikan sih udah nggak ada sih Kak. Tapi kita tetap membuka peluang untuk pendaftaran food, baik itu untuk restoran pilihan di GrabFood maupun pengenalan Grab Express. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih kurang paham, boleh chat saya langsung, boleh telepon, itu juga nomor WhatsApp saya. Akan kita bantu untuk penggunaan aplikasinya juga gitu. Soalnya kan ada beberapa yang saya baru make nih, nggak ngerti harus seperti apa gitu. Boleh, nanti pasti akan kita bantu untuk fitur-fiturnya sendiri yang ada di dalam Grab itu. Oke, makasih Kak Dian. Mungkin karena udah tinggal berapa menit lagi, sesinya kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup. Sekali lagi terima kasih buat Kak Dian, buat yang sudah mengisi materi kita ya, untuk materi digitalisasi UMKM pada webinar series yang pertama bicara tentang UMKM. Saya dari Kita Bisa Enterprise mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Dian dari Grab. Kurang nanti sama-sama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang mau berkomunikasi, kebetulan nomornya ada di chat, Bapak Ibu bisa langsung, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa disampaikan via chat, bisa langsung secara pribadi ke Kak Dian. Pasti nanti dibantu sekali.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini, ya. Kiranya informasi yang disampaikan bisa dapat membantu atau mengembangkan usaha atau bisnis Bapak Ibu sekalian ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi penutup, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk sore hari ini. Kita akan ketemu pada sesi bicara UMKM di next sesi selanjutnya. Di seri kedua, terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Bapak Ibu mungkin yang mau keluar boleh keluar. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya Karyo. Terima kasih kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Siap. Kasih lagi buat kerjasamanya, Kak. Iya, sama-sama. Saya izin live ya, Kak. Makasih. Baik. Terima kasih.